Baik Bu, perkenalkan nama saya Grizel Turang. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk memulai presentasi kami tentang manajemen proyek, tugas penilaian studi kasus. Jadi, untuk kelompok kami yang pertama itu ada Bintang, kedua saya Ian, ketiga Indra, yang keempat Joshua, yang kelima Michael, yang keenam Muhammad Najril, yang ketujuh Yan Saltama. Langsung saja saya masuk ke penjelasan atau pembahasannya. Manajemen integrasi. Apa sih itu manajemen integrasi? Manajemen integrasi merupakan proyek aspek utama dalam manajemen proyek karena berfungsi untuk memastikan seluruh elemen proyek dapat terkoordinasi dan berjalan selaras. Dalam kerangka kerja yang dijelaskan pada PMBOK Guide, manajemen ini disebut sebagai Project Integration Management, yaitu proyek yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menggabungkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas proyek. Selanjutnya, konsep manajemen integrasi dalam PMBOK. Menurut PMBOK, manajemen integrasi proyek terdiri dari beberapa proses utama, yaitu develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, manajemen project knowledge, monitor and control project work, perform integrated change control, serta close project atau PACE. Selanjutnya, pengembangan proyek charter. Pada proyek ini, proyek charter terbentuk dari kesepakatan kedua jurusan, dosen, dan tim proyek mengenai tujuan, durasi, serta pendanaan proyek. Selanjutnya, pengembangan rencana manajemen proyek. Project Manager menyusun rencana manajemen proyek yang mencakup 6 bulan, kemudian pembagian anggaran, strategi komunikatif, pengelolaan risiko, serta rencana evaluasi website bagi setiap event. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan proyek. Pada tahap ini, Project Manager mengkoordinasikan seluruh aktivitas proyek, termasuk pengembangan website oleh tim teknis, persiapan, dan pelaksanaan event, pembuatan video tutorial, dan kegiatan outsourcing. Selanjutnya, pengelolaan pengetahuan proyek. Setiap hasil pengujian website, kritik dari saran para peserta event, serta perubahan yang dilakukan di dokumentasi sebagai pengetahuan proyek. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek. Pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Project Manager memantau proses pekerjaan sesuai anggaran serta milestone project. Jika ditemukan penyimpangan, akan dilakukan tindakan korektif agar proyek tetap di jalur yang sama. Terima kasih. Baik, 21.8 pengendalian perubahan terintegrasi. Setiap perubahan terhadap ruang lingkup jadwal atau fitur website dievaluasi secara menyeluruh sebelum diterapkan. Perubahan hanya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan pihak terkait agar tidak mengganggu tujuan utama proyek. 2.1.9 Penutupan proyek atau fase. Setelah seluruh event selesai dilaksanakan dan website dievaluasi, proyek ditutup dengan penyusunan laporan akhir, dokumentasi perubahan, serta rekomendasi bisnis. Tahap ini memastikan seluruh tujuan proyek telah tercapai dan hasil proyek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di masa depan. Kemudian pada bagian 2.2 manajemen ruang lingkup. Apa itu manajemen ruang lingkup? Manajemen ruang lingkup proyek merupakan salah satu knowledge area penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek mencakup seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek secara sukses. Manajemen ruang lingkup tersendiri terdiri dari beberapa proses. Pertama yaitu plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, validate scope, dan control scope. Pada studi kasus ini, proyek yang akan dilaksanakan adalah penyelenggaraan event pencarian bakat yang didukung oleh pengembangan sebuah website sebagai media utama pengelolaan kegiatan. Proyek direncanakan berlangsung selama 6 bulan dengan total anggaran sebesar 120 juta rupiah yang didanai oleh ketua jurusan dan beberapa dosen. 2.2 Plan Scope Management. Proses Plan Scope Management merupakan proses pencarian yang digunakan untuk menentukan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasikan, dan dikontrol selama proyek berlangsung. Dalam proyek event pencarian bakat ini, pengelolaan ruang lingkup dilakukan melalui A. Rapat koordinasi yang dilakukan secara daring. B. Pertemuan tatap muka antara project manager, anggota tim A, dan ketua jurusan AB. C. Evaluasi website setelah setiap pelaksanaan event. D. Dokumentasi hasil perubahan sistem. E. Persetujuan perubahan ruang lingkup oleh project manager dan ketua jurusan. Pertemuan secara langsung hanya dilakukan antara project manager, anggota tim A, dan ketua jurusan. Sedangkan proses pengumpulan kebutuhan dan evaluasi proyek dilakukan secara online.
Baik, yang pertama itu ada di tahap collection requirement. Proses pengumpulan kebutuhan ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam proyek. Antara lain itu ada ketua jurusan, project manager, tim pengembang, serta event donatur dan penonton event. Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Selanjutnya itu ada di dalam kebutuhan fungsional tersebut itu mencakup sistem registrasi peserta event, penyampaian informasi event, fitur donasi, fitur pemberian kritik dan saran, sistem pengumuman pemenang, dan di kebutuhan non fungsional itu ada hosting, keamanan data pengguna, akses komunikasi jarak jauh, website responsif, dan akses internet bagi anggota tim. Baik, selanjutnya itu ada pada tahap define scope. Eh, itu adalah proses ini bertujuan untuk menentukan batasan pekerjaan yang termasuk dalam proyek atau in scope dan pekerjaan yang tidak termasuk dalam proyek atau out of scope. Yang pertama itu dalam ruang lingkup proyek. Di antara lain ada pengembangan website event. Berikutnya ada integrasi fitur donasi melalui pihak ketiga, pembelian hardware dan software pendukung, penyediaan akses internet bagi tim, pembuatan video tutorial penggunaan website, penyelenggaraan 4 event pencarian bakat, penyediaan amunisi dan hadiah bagi pemenang, evaluasi dan pengujian website, dokumentasi hasil pengujian, dan yang terakhir itu adalah menyusun rencana bisnis keberlanjutan proyek selama 2 tahun. Yang kedua, itu di luar lingkup proyek, antara lain mencakup pengembangan aplikasi mobile, penyelenggaraan event, pemeliharaan sistem, pengembangan sistem, dan monetisasi langsung dari fitur donasi. Yang ketiga ada create work breakdown. Itu adalah merupakan pembagian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Yang pertama ada inisiasi proyek, yang kedua pengembangan website. Di dalam pengembangan website itu mencakup perancangan UI atau UX, pengembangan backend, integrasi fitur donasi, dan setup hosting dan domain. Dan yang ketiga ada pengadaan perangkat, yaitu adalah pembelian laptop dan penyediaan akses internet. Nomor 4 ada manajemen event, yang nomor 5 ada evaluasi sistem, ke-6 produksi multimedia, 7 dokumentasi proyek, dan yang terakhir yang 8 adalah penyusunan rencana bisnis. Bagian keempat itu ada di validate scope. Itu adalah ruang lingkup untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan telah selesai dengan kebutuhan stakeholder. Proses validasi dilakukan oleh project manager bersama ketua jurusan atau AB. Setelah website selesai dikembangkan, setiap event selesai disanakan, dan evaluasi sistem selesai. Yang terakhir itu adalah control scope. Control scope merupakan proses pengendalian perubahan ruang lingkup proyek agar tidak menjadi penyimpangan dari rencana awal proyek. Di dalamnya itu adalah ada evaluasi, ada pembangunan sistem berdasarkan feedback, dokumentasi perubahan sistem, persetujuan proyek oleh project manager dan ketua jurusan, dan yang terakhir itu ada monitoring penggunaan anggaran proyek. Dengan adanya pengendalian ini diharapkan proyek dapat berjalan lancar sesuai rencana tanpa terjadi penyimpangan atau penambahan pekerjaan di luar skop yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
ada manajemen waktu 2.31. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu proyek merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan sebuah proyek karena berhubungan langsung dengan kemampuan proyek untuk diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam kerangka kerja manajemen proyek yang dijelaskan dalam PMBOK Guide, manajemen waktu disebut sebagai Project Schedule Management, yaitu proses yang diperlukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Pada studi kasus ini, proyek yang dijalankan adalah pembuatan dan pengujian website melalui pelaksanaan 4 event pencarian bakat dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Proyek melibatkan beberapa anggota tim yang bekerja secara hybrid, baik online dan tatap muka, sehingga perencanaan waktu menjadi sangat penting untuk menghindari keterlambatan dan memastikan koordinasi berjalan efektif. Selanjutnya ada konsep manajemen waktu dalam PMBOK. Menurut standar yang dikembangkan oleh Project Management Institute, manajemen waktu proyek terdiri dari beberapa proses utama, yaitu perencanaan manajemen jadwal, pendefinisian aktivitas, penyusunan urutan aktivitas, estimasi durasi, pengembangan jadwal, dan pengendalian jadwal. Setiap proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek direncanakan secara sistematis sehingga timeline proyek dapat dipantau dan dikontrol dengan baik. Selanjutnya ada perencanaan manajemen jadwal. Tahap pertama adalah menentukan bagaimana jadwal proyek akan direncanakan, dikembangkan, dan dikontrol. Pada proyek ini, metode yang digunakan adalah pendekatan Gantt chart untuk memvisualisasikan timeline dan milestone proyek. Monitoring dilakukan secara mingguan melalui rapat tim untuk mengevaluasi proyek pekerjaan. Perencanaan ini juga mencakup penentuan satuan waktu yang digunakan, metode estimasi durasi, serta mekanisme pelaporan progres proyek. Selanjutnya ada pendefinisian aktivitas. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Berdasarkan studi kasus, aktivitas utama meliputi analisis kebutuhan website, desain tim, sistem, pengembangan website, pengujian sistem, persiapan dan pelaksanaan 4 event, evaluasi hasil event, pembuatan video tutorial, dokumentasi perubahan, penyusunan rencana bisnis, dan penyusunan laporan akhir. Pendefinisian aktivitas yang jelas membantu tim memahami ruang lingkup pekerjaan serta memudahkan proses penjadwalan. Kemudian ada penyusunan urutan aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan urutan aktivitas dan hubungan ketergantungannya. Misalnya proses pengembangan website hanya dapat dimulai setelah analisis kebutuhan dan desain selesai dilakukan. Demikian juga pelaksanaan event pertama hanya dapat dilakukan setelah website siap digunakan. Hubungan antar aktivitas pada proyek ini sebagian besar menggunakan hubungan finish to start, di mana suatu aktivitas baru dapat dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai. Selanjutnya ada estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi dilakukan untuk menentukan berapa lama setiap aktivitas akan berlangsung. Dalam proyek ini, estimasi dilakukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan pengalaman proyek sejenis. Sebagai contoh, proses pengembangan website event diperkirakan berlangsung selama beberapa minggu, sedangkan setiap event membutuhkan waktu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Estimasi yang realistis sangat penting untuk menghindari keterlambatan proyek secara keseluruhan. Jadi untuk pengembangan jadwalnya di sini bertujuan untuk menggabungkan seluruh aktivitas, durasi, dan dependensi menjadi timeline proyek yang terstruktur. Berdasarkan studi kasus, proyek direncanakan langsung selama 6 bulan dengan tahapan awal berupa perencanaan dan pengembangan sistem. Dilanjutkan dengan pengujian melalui 4 event yang dilakukan secara bertahap setiap bulan, lalu diakhiri dengan penyusunan rencana bisnis dan laporan akhir. Selain itu, penentuan milestone seperti selesainya pengembangan website, selesainya setiap event, dan penyelesaian laporan akhir membantu dalam memonitor progres proyek. Lalu untuk pengendalian jadwal dilakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Pada proyek ini, pengendalian dilakukan melalui rapat mingguan, monitoring progres pekerjaan, serta pembaruan timeline jika terjadi perubahan. Lalu ada risiko terkait waktu. Dalam proyek ini terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi jadwal, seperti kesulitan koordinasi tim, kemungkinan keterlambatan pengembangan sistem, serta perubahan jadwal event. Oleh karena itu, diperlukan buffer waktu sebagai cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan.
Lalu yang terakhir ada peran tim dalam memanajemen waktu. Project manager melakukan peran utama dalam mengontrol jadwal dan memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai rencana. Technical lead bertanggung jawab dalam estimasi durasi pekerjaan teknis, sedangkan anggota tim lainnya berperan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Sponsor berperan dalam memberikan persetujuan apabila terjadi perubahan jadwal. Perkenalkan, nama saya Gina Sabadra Kaya. Di sini saya menjelaskan bagian tugas. Di sini ada 3 bagian dari tugas tersebut, ada test matrix dan pertanyaan untuk sponsor. Untuk bagian A, requirement traceability matrix, di sini ada kebutuhan, jenis, stakeholder, sumber, dan status. Di sini kita lihat contohnya nomor 1, yaitu sistem registrasi peserta event untuk kebutuhan, jenis fungsional atau teknis, stakeholder peserta event atau pihak, sumber wawancara, dan status disetujui. Lalu kita bisa lanjut untuk nomor 2. Di sini untuk B, kita dari 5 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditujukan ke ketua jurusan AB. Lalu di sini ada project scope statement. Untuk nomor 2-nya terdapat project yang dimana project manager itu diketuai oleh Yan Saltama pada 16 Februari 2026. Di sini kita bisa lihat purpose-nya. Di sini ada business objective, ada 4. Lalu ada scope description. Di sini menjelaskan scope dari layar dan outscope. Lalu ada project deliverables. Lalu ada constraint, di mana di sini ada jumlah constraint yang kita bisa lihat di 5 pertanyaan sebelumnya, berhubung dengan dana, bulan, kerjasama, dan cara pertemuan. Habis itu ada asumsi yang bisa diambil. Lalu di sini ada cost estimate dari keseluruhan, mulai dari gaji tim, transportasi, hardware, konsumsi. Lalu di sini untuk bagian 3 yaitu work and structure. Di sini adalah search link yang bisa dilihat. Namun di bagian akhir saya akan menampilkannya juga di bagian lampiran. Lalu lanjut untuk nomor 4 yaitu Gantt chart. Nah, di sini ada bulanan project yang harus diselesaikan. Di sini ada bulan 1 ada 4, bulan 2, bulan 3, 4, 5, dan 6. Lalu ada terakhir yaitu strategi validasi skop dan kontrol perubahan. Di sini kita bisa lihat validasi skopnya berisikan 3 macam yang dilakukan dari ketua jurusan. Lalu ada control scope. Di sini ada 5 bagian. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian Canva sendiri, yang bagian 3 tersebut, di sini terdapat beberapa dari flowchart tersebut. Ada inisiasi project, pengembangan website, pengadaan perangkat, manajemen event, produksi media, dan dokumentasi. Terakhir ada penyusun rencana bisnis. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Proyek pengembangan website dan penyelenggaraan event pencarian bakat dari studi kasus yang telah kami kerjakan dapat bekerja dengan baik apabila dikelola menggunakan prinsip manajemen proyek yang tepat. Penerapan manajemen integrasi, ruang lingkup, dan waktu membantu tim dalam mengatur pekerjaan yang terstruktur, menghindari penyimpangan, serta memastikan proyek selesai dengan target dan anggaran yang telah ditentukan. Dengan perencanaan yang jelas, pengendalian perubahan yang terkontrol, serta koordinasi yang baik antara tim sponsor proyek, ini dapat
dilakukan dengan peluang yang besar untuk mencapai tujuan serta berkelanjutan di masa mendatang. Mungkin sekian untuk presentasi materi kami pada hari ini. Dilanjutkan dengan tugas yang telah diberikan dan hasil dari pengerjaan tugas kami.